sharing saya, bukan presentasi lah ya, sharing saya ini saya kasih judul Building Career of the Beaten Track ya dalam bahasa Inggris, karena terjemahan bahasa Indonesianya juga agak sulit ya. Ceritanya tuh membangun karir di jalur yang tidak lazim ya. Jadi yang di atas itu foto saya, itu yang paling kiri itu foto saya zaman saya masih culun itu ya, waktu baru masuk FK UNER tahun 1989, rambutnya masih gondrong ya, berat badannya juga cuma berapa itu ya, 40 kiloan mungkin ya, saya masih kurus sekali. Kemudian 10 tahun kemudian, fast forward 10 tahun kemudian, itu foto waktu saya sedang ambil S2 di Sydney. Ya, kumisnya sudah mulai tumbuh karena waktu itu ada orang bilang sudah jadi dokter kok kelihatannya kayak anak SMA katanya gitu. Jadi ya menumbuhkan kumis supaya kelihatan agak dewasa gitulah istilahnya ya. Kemudian 10 tahun kemudian itu foto saya waktu wisuda S3 di Australia, di Sydney juga, di UNSW. Kalau di sana wisuda S3 itu topinya beda. Topinya itu kayak bantal bentuknya ya. Topinya kayak bantal gitu. Dan kemudian ini foto saya di kantor di Western Sydney University 10 tahun kemudian setelah lulus S3, saya sekarang sekarang sudah berjenggot karena kepingin tampil sedikit lebih disegani. Nah, ceritanya begitu. Supaya ada perbedaan penampilan lah sedikit lah, karena umur juga sebentar lagi minggu depan juga saya sudah 50 tahun, jadi ya perlu ada perubahan, upgrading sedikit penampilan. Jadi off the beaten track itu maksudnya apa? Seperti yang sudah saya singgung, itu adalah jalur karir yang kurang lazim ya. Tapi kata off the beaten track itu sendiri, itu artinya adalah di tempat di mana tidak ada jalan. Ya, off the beaten track. Beaten track itu maksudnya jalan yang banyak dilalui orang. Ceritanya beaten track itu maksudnya gini, kalau ada hutan ya, atau padang rumput gitu ya, atau semak-semak ya. Kalau itu banyak dilalui orang, maka lama-lama akan terbuka satu lorong di situ. Karena kan diinjak-injak terus ya. Itu namanya beaten track. Nah, off the beaten track maksudnya adalah mencari jalan di mana belum ada jalur seperti itu. Jadi ada satu foto yang saya tayangkan di situ, itu daerah itu namanya, itu di Australia, daerah itu namanya The Wall of China di Lake Mungo. Ya, kalau dilihat di situ tidak ada jalan. Kalau Anda melihat di situ ya, kalau Anda tiba di tempat itu, saya suruh jalan gitu ya, jalannya lewat yang mana itu nggak tahu. Di satu sisi kadang-kadang agak menakutkan, menempuh jalan di mana belum kelihatan jalannya itu di mana. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dari segi yang positif, ya, karena tidak ada jalan, maka semua itu bisa jadi jalan. Kita mau lewat mana saja jadi bisa. Ya. Dan itu adalah sejarahnya karir saya tuh seperti itu. Di satu sisi ada ketakutan ya, karena mau mengambil jalan ini kok pendahulu saya itu belum banyak yang mengambil jalan seperti itu. Tapi justru itu yang menarik, karena kemudian saya menemukan jalan-jalan saya tersendiri. Dan saya tidak perlu merasa terikat ya dengan dengan pakem-pakem tertentu. Saya bisa mencetak jalan saya sendiri dan bisa belok ke sana, belok ke sini, ikut sana, ikut sini, karena memang petanya itu belum jadi istilahnya. Jadi saya ikut membuat petanya profesi saya. Jadi saya katakan tadi bahwa itu ada fellowship ya dari Higher Education Academy di UK ya, dan posisi saya sekarang Associate Dean for Engagement, itu terjemahannya adalah wakil dekan urusan kerjasama. Senior lecturer itu padanannya adalah lektor kepala. Community Engaged Learning itu namanya keren, pada intinya tugas saya adalah mengirim mahasiswa kedokteran untuk praktek di lapangan, untuk belajar dari masyarakat. Itu pekerjaan saya. Dan kantor saya sekarang adalah Fakultas Kedokteran di Western Sydney University di Australia. Western Sydney ini tempatnya di sebelah baratnya kota Sydney, kira-kira jaraknya sekitar 40-50 km dari pusat kota yang terkenal, Opera House sama Harbour Bridge. Ya. Jadi lumayan jauh. Itu adalah daerah yang paling berkembang, yang sedang berkembang paling pesat di Australia. Perekonomian, salah satu perekonomian yang paling besar di Australia. Tetapi juga sekaligus daerah yang paling banyak tantangannya di Sydney.
kalau mau dilihat tingkat pendidikan rata-rata di sana paling rendah, sosioekonomi paling rendah, kriminalitas paling tinggi, segala macam penyakit paling banyak ada di sana. Jadi itu betul-betul satu daerah yang sangat menantang bagi kita semua, makanya ketika di sana didirikan Fakultas Kedokteran, tujuannya adalah untuk mengangkat derajat kesehatan dan derajat pendidikan di daerah Greater Western Sydney tersebut. Oke, saya sampaikan tadi sudah bahwa itu contohnya ya, off the beaten track ya. Itu adalah, dan ini saya jumpai sehari beberapa kali dalam perjalanan karir saya, di mana jalan yang lazim ya, seperti di situ ada jalan di tengah gurun itu ya, itu ternyata jalannya tertutup bagi saya. Road close, mau apa kalau sudah begitu ya. Asal tahu aja, foto itu diambil di kota yang namanya Cook ya. Kota yang namanya Cook ini tempatnya di Nullarbor. Nullarbor itu adalah daerah di Australia yang padang gurun. Padang gurunnya di Australia bukan gurun pasir ya, tapi tanah merah ya, dan semak-semak berduri. Itu semaknya berduri, itu saya ngambil durinya dari celana panjang saya ya, karena durinya nempel semua di situ. Dan kalau mau dilihat di statistiknya, ini statistik tahun 2009 bahwa penduduknya di kota Cook itu hanya ada 4 orang. Ya, itu suami istri yang menjaga stasiun kereta api dan suami istri yang menjaga kantor pos. Sudah 4 orang aja di satu kota itu. Ya. Nah, cuma saya suka menampilkan gambar itu karena itu seperti saya katakan, banyak yang saya jumpai adalah ketika karir yang saya rencanakan itu ternyata jalannya tertutup bagi saya, sehingga kemudian memaksa saya untuk mencari jalan-jalan yang lain yang yaitu tadi yang tidak lazim itu saya katakan. Ya. Nah, jadi perjalanan karir saya itu bagaimana? Ya. Nah, dimulai dari ketika saya lulus dari FK UNER di tahun 96. Pada waktu itu saya ya seperti semua lulusan dari FK, waktu itu dokter umum belum perlu pada internship pada waktu itu, ya, tapi masih harus PTT tanpa internship. Nah, jadi lulus dari dokter umum. Nah, pada umumnya sebagian besar teman saya kemudian berangkat PTT dengan harapan, dengan rencana untuk kemudian untuk ambil spesialisasi. Ya. Dan pada waktu saya baru lulus itu saya bicara dengan seorang mentor saya. Saya punya banyak mentor, nanti akan saya ceritakan belakangan. Akan saya perkenalkan siapa saja mentor-mentor saya. Seorang mentor saya tuh tanya, kamu habis ini sudah mau lulus, mau ngapain habis ini? Ya. Saya bilang, kepinginnya sih ya sama seperti teman-teman yang lain, pengen spesialisasi, pengen sekolah lagi. Lah pengennya ambil spesialisasi apa? Ditanya begitu. Saya bilang, lah itu yang saya bingung dok. Saya bilang, karena saya itu tertarik banyak sekali ilmu, ada 7 spesialisasi klinik itu yang ingin saya ambil. Lah kamu yang paling suka yang mana? Saya bilang 7-7-nya tuh saya suka semua. Saya kepingin masuk spesialis anak karena saya suka anak kecil. Saya kepingin masuk spesialis THT karena saya tuh suka sekali alat-alatnya THT itu kecil-kecil dan saya suka melihat lubang-lubang yang sulit dilihat ya, hidung, telinga, tenggorok itu kan sulit untuk dilihat ya, alatnya kecil macam-macam alatnya gitu, keren. Saya kepingin masuk psikiatri karena saya itu suka mempelajari caranya otak itu bekerja, caranya pikiran itu bekerja. Saya kepingin masuk neurologi, ilmu penyakit saraf, sama. Karena caranya otak bekerja itu menarik bagi saya. Saya kepingin masuk bedah plastik karena ketika saya putaran di bagian bedah, perawat-perawat bedah itu semua bilang saya kalau menjahit luka itu jahitan saya bagus sekali. Katanya keterampilan menjahit yang bagus itu kan cocoknya masuk bedah plastik, katanya begitu. Dan masih ada lagi 2. Oh, saya kepingin masuk forensik. Zaman itu masih belum ada CSI ya, tapi saya tuh sudah tertarik kepingin mengetahui kenapa orang itu meninggal, ya, kepingin kerja sama polisi, ya, kepingin mengetahui karena dari kecil saya rajin baca novelnya Agatha Christie, kepingin tahu kenapa, bagaimana seseorang itu meninggal. Jadi kepinginnya masuk forensik, ya. Dan kemudian satu lagi yang saya kepingin juga itu adalah farmasi. Karena memang sebetulnya ketika masuk perguruan tinggi, saya sebetulnya kepinginnya masuk farmasi sebelum masuk ke Fakultas Kedokteran. Nah, tapi akhirnya kemudian dengan bimbingan mentor saya kemudian menanya, lah kamu yang paling kamu suka itu apa? Kalau bukan bidang ilmunya, karena bidang ilmunya suka semua, yang aktivitas atau kegiatan atau hal apa yang paling kamu sukai selama kamu kuliah? Ya, saya bilang ya saya paling suka itu tentiran. Saya bilang belajar bersama, ya, bedek-bedekan, tebak-tebakan sama teman-teman.
Ketika saya bilang begitu, mentor saya bilang, loh kalau gitu berarti kamu harus jadi dosen. Loh, saya tuh seumur hidup nggak pernah mikir mau jadi dosen. Kan namanya dokter kan mikirnya ya praktek ya, tentu aja ya. Tapi saya pikir, iya ya, kenapa saya nggak pernah terpikir ke situ ya? Nah, maka kemudian saya tidak mengambil spesialisasi, ya. Kemudian saya menjadi dokter umum, kemudian saya menjadi dosen. Nah, dosennya juga saya milih mikrobiologi. Nah, mikrobiologi di kedokteran kenapa? Karena mikrobiologi itu ilmu kedokteran dasar yang paling saya sukai. Waktu itu bagi adik-adik yang mata kuliahnya ada mikrobiologinya tentu tahu apa agar-agar itu dalam plate itu ya diusek-usek ya, sekarang nggak kelihatan ada apa-apanya, 24 jam kemudian sudah penuh warna-warni kayak kebun binatang ya. Bagi saya itu menarik sekali. Dan juga yang menarik bagi saya untuk mikrobiologi itu apa? Mikrobiologi itu ngurusi barang kecil-kecil ya, termasuk bakteri, makhluk hidup yang cuma satu sel ya, termasuk juga prion atau virus yang bahkan sel pun tidak punya. Mereka tidak punya sel, mereka itu tidak punya otak ya toh, tapi manusia sampai sekarang belum bisa mengalahkan mereka. Itu kan luar biasa. Jadi saya kepingin mempelajari mereka. Dan kemudian di samping itu seperti biasanya dokter itu kan pekerjaannya nyambi-nyambi ya, di sana di sini segala macam, maka saya kerja di sekolah-sekolah sebagai dokter UKS. Ada 7 sekolah di Surabaya yang saya asuh pada waktu itu. Dokter umumnya juga pada waktu itu banyak teman saya masuk jadi dokter UGD di Poli 24 jam. Saya masuk di 2 buah poliklinik sosial di Surabaya. Ya, yang satu di Jalan Presiden Sudirman, yang satu lagi di Pakis Tirtosari. Jadi itu 2 poliklinik yang dua-duanya amal ya. Jadi mengurusi pasien-pasien yang tidak mampu. Disitulah kemudian saya mulai itu yang mempengaruhi juga perkembangan karir saya selanjutnya. Nah, kemudian sebagai dosen mikrobiologi, otomatis namanya dosen kan harus S2, harus S3, ya kan? Katanya jeruk nggak boleh makan jeruk, S1 nggak boleh ngajar S1, ya kan? Maka kemudian saya mulai cari-cari peluang untuk S2. Lah saya dosen mikro, maka cari peluang S2-nya juga S2 mikro kan? Saya ngelamar itu sampai ke Inggris, ke Australia, ke Jepang, ke Jerman kalau nggak salah pernah coba cari ngelamar, nggak dapat peluang, ya, nggak lolos seleksi, dipanggil interview aja enggak, ya, sampai ya jengkel juga pada waktu itu ya. Ini katanya semua dosen, dan saya dari kecil pengennya sekolah di luar negeri ya, biar rame gitu kan, ngomong bahasa Inggris, kalau Desember gini hari Natal dapat salju, kan kayak gitu kan keren ya kan. Ya, jadi cari tapi nggak dapat peluang, sampai frustrasi saya mikir gimana ini ya, saya mau jadi dosen lama-lama kalau saya nggak S2 nggak boleh ngajar lagi, saya nggak dapat SIM, nggak boleh ngajar saya. Ya. Nah, pada waktu itu, sementara saya masih bergulat begitu, saya juga volunteer di sebuah LSM yang namanya Perdaki. Perdaki itu adalah LSM yang anggotanya adalah poliklinik-poliklinik dan rumah sakit-rumah sakit. Anggotanya lumayan banyak, se-Indonesia ada 400-an kira-kira. Ya. Nah, saya bantu yang cabang Surabaya. Nah, ketika saya lagi kemerungsung, lagi frustrasi, cari S2 nggak dapat-dapat, bos saya di Perdaki Surabaya bilang, ini loh, ada tawaran dari Menko Kesra untuk belajar HIV di Australia. Ya, untuk LSM. Perdaki ditawari mengirim wakil. Kamu mau tak berangkat? Saya bilang, males. Saya bilang, nomor 1. Australia itu Australia itu bagi saya terlalu dekat. Ya, kalau mau ke luar negeri itu yang jauh sekalian, ke Eropa minimal, gitu ya, atau ke Amerika gitu, yang jauh. Kalau Australia kan dekat, banyak orang Indonesia di Australia, gak rame pergi ke Australia itu, saya bilang. Nomor 2, saya tuh nggak cari kursus, saya tuh carinya S2. Sudah punya kursus, kalau nggak punya S2 tetap nggak boleh ngajar, saya bilang gitu. Nomor 3, topiknya tuh loh kok HIV. Ya, karena saya ini orangnya dari dulu, saya tuh orangnya kalau semua orang pergi ke timur, saya pergi ke utara. Saya nggak mau pergi ke timur, nggak rame, sudah banyak yang ke situ. Ya, apa bangganya saya kalau pergi ke tempat yang sudah banyak orangnya, nggak rame, dan nanti kalau kerja saingannya banyak, ribet. Ya, saya tidak mau jadi follower, saya ingin jadi trendsetter. Ya, jadi pada waktu itu tahun 90-an awal, semua orang belajar HIV. HIV itu lagi seksi pada waktu itu. Ya, proyek-proyek HIV ada banyak sekali. Semua orang belajar HIV, saya disuruh belajar HIV, males saya, ngapain?
nggak rame, saya bilang gitu. Saya mau cari yang lain. Tapi bos saya di Perdaki ngomong, lah kamu tuh loh sekarang ngapain? Dia bilang, ya kamu ngelamar S2 kemana-mana nggak dapat, ya. Terus daripada kamu nganggur nunggu lamaran tahun berikutnya, Mbok kamu pergi ini gimana sih? Cuma 3 bulan aja loh, masa gitu aja nggak mau? Daripada kamu nganggur di rumah ngapain? Katanya gitu. Ya sudahlah, saya karena bos saya itu juga mentor saya juga ya. Dibilangi sama orang tua nanti kalau nggak nurut katanya jadi jambu monyet katanya, kualat. Ya sudah, saya bilang, oke saya berangkat. Maka saya berangkat 3 bulan di Sydney belajar HIV/AIDS Management and Development. Nah, pada waktu itu seperti saya bilang, yang rame, saya berangkat itu ber-18 orang. Ya, ke Sydney 18, ke Melbourne 18. Saya ke Sydney. Dari 36 orang ini yang pergi ke Australia ini, Sydney, Melbourne ini, hampir semuanya itu proyek HIV-nya itu adalah untuk pekerja seks komersial sama LGBT, ya kaum LGBT. Kembali lagi, alergi saya kuat. Kalau semua orang belajar tentang itu, saya nggak mau belajar ke situ. Lah, ada masalah apa lagi tentang HIV yang bukan hubungannya dengan pekerja seks dan bukan hubungannya dengan orang-orang LGBT, ya? Maka saya temukan, satu, saya nggak mau ke situ. Jadi saya cari adalah bagaimana mencegah HIV di sarana pelayanan kesehatan. Ya, karena saya melihat kalau orang disuntik, tapi jarumnya tidak disteril, sepetnya tidak diganti, itu bisa menularkan HIV dari pasien ke pasien. Lah zaman tahun segitu, belum ada yang memperhatikan masalah ini. Penularan HIV di tempat sarana pelayanan kesehatan itu belum ada yang megang pada waktu itu. Lah, saya kan tadi sudah bilang, kalau semua orang pergi ke timur, saya pergi ke utara. Ini utaranya saya ambil itu. Dan kemudian karena saya orangnya juga selalu memanfaatkan, saya kan mikirnya gini, mbuh kapan lagi saya bisa ke Australia, mbuh kapan lagi saya dibayari pergi ke luar negeri. Yo, rugi kalau cuma seneng-seneng tok, saya bilang gitu. Mumpung saya di sana belajar sebanyak-banyaknya. Maka kemudian saya di UKS itu tugas saya salah satunya adalah memberi pendidikan seks. Maka saya belajar di sana bagaimana caranya memberi pendidikan seks di sekolah-sekolah di Australia. Dan ketika saya pulang, kemudian saya menerbitkan buku itu, namanya Menyusun Batu Penjuru. Ya, itu adalah pedoman bagaimana caranya memberikan pendidikan seks dengan menggunakan games, permainan dari TK sampai Karang Taruna dan sebagainya sampai mahasiswa di perguruan tinggi bisa diajar pendidikan seks dengan menggunakan games atau permainan. Loh, aneh kan? Tidak lazim kan? Itulah ceritanya karir saya selalu mengambil opsi yang tidak lazim. Nah, kemudian ceritanya saya lanjutkan, saya studi pencegahan pengendalian infeksi, dan ketika waktu itu semua teman-teman saya, satu grup kursus itu, kebanyakan mencari peluang S2. Lah saya mikir, ini dia, mumpung saya sudah di Australia kan, saya cari, ternyata kota Sydney itu menarik sekali, saya jatuh cinta sama kota Sydney. Saya pikir, oke lah sekolah di sini, bolehlah. Maka saya coba lagi ke S2 mikrobiologi, ternyata tidak bisa masuk juga saya, karena metodenya berbeda di sana. Ya, saya nggak bisa masuk. Terus teman-teman saya pada ngelamar masuk MPH, karena memang mereka kebanyakan Master of Public Health, karena mereka memang kebanyakan background-nya kesehatan masyarakat, ya kan? Nah, saya mikir, saya ini nggak mau. Saya dari kuliah dulu tuh benci sekali sama yang namanya kesehatan masyarakat. Ilmu nggak ngena itu, ilmu nggak ada gunanya. Saya mikir waktu kuliah gitu. Saya masih ingat, mohon maaf kalau Dr. Subur dari UNER, dari FK UNER mendengar komentar ini, beliau pernah menyampaikan di ruang kuliah, kalau kalian mau bisa disekolahkan oleh bagian IKM untuk ambil S2, ya bisa sampai ke luar negeri segala, ya. Waktu itu saya bilang dengan teman sebelah saya, amit-amit dibayar ono gak gelem aku juga S2 IKM. Saya bilang gitu. Orang bilang hati-hati kalau ngomong ya, kualat nanti beneran. Akhirnya pada waktu itu teman-teman saya ngambil IKM, saya cari-cari informasi IKM, saya bilang saya nggak mau, saya carinya adalah Master of Infection Control. Ya, saya mau carinya itu adalah Master of Infection Control. Ternyata Master of Infection Control saya tidak bisa masuk. Karena apa? Master of Infection Control hanya boleh dimasuki oleh perawat. Lah, seumur hidup itu ya, saya tuh kalau bilang saya dokter, biasanya saya dapat keuntungan-keuntungan. Baru sekali ini, saya tuh kepingin sesuatu, saya ditolak karena saya itu dokter. Yang boleh ngambil cuma perawat. Lah cilaka. Lah saya tuh kepingin belajar S2 di pengendalian infeksi itu gimana caranya? Ilmunya saya cinta sekali, saya sekak sekali ilmunya.
Dan ternyata tidak boleh ngambil di sana. Hari kedua sebelum saya pulang ke Indonesia, saya dipertemukan dengan pakar pengendalian infeksi di Sydney, ya, yang kemudian bilang, loh, kalau kamu tidak boleh ngambil Master of Infection Control, ya kamu ngambil Master of Public Health aja. Waduh, saya tuh kayak orang dikemplang rasanya. Ini loh, kualat saya dulu bilang mati-matian, bilang nggak mau sekolah Public Health ya. Sekarang ternyata ilmu yang saya cari harus diperoleh lewat Public Health. Tapi saya cinta sekali dengan ilmu pengendalian infeksi itu. Bayangin, saya itu ya punya banyak hobi kan, ya, saya punya banyak hobi. Saya itu suka hiperkes, ya, higiena, kesehatan dan keselamatan kerja, itu saya suka. Saya itu suka mikrobiologi, saya kan dosen mikro memangnya, ya. Tapi saya juga suka kedokteran klinis. Saya tuh kepingin megang pasien. Dan saya itu dosen ya, jadi saya suka ngajar, ya kan. Dan mana ada ilmu yang bisa menggandengkan 4 hobi saya ini. Hela, ternyata infection control itu banyak teaching-nya, ya. Dasarnya itu adalah mikrobiologi klinik. Jadi lihat pasien, tapi juga lihat biakan kuman, ya. Dan itu adalah melindungi tenaga kesehatan dari penularan penyakit. Itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Loh, lah cocok, ya. Saya dapat semua hobi saya di ilmu yang namanya infection control. Bahwa saya harus ngambilnya lewat Master of Public Health, yo wes, nggak apa-apa, pokoknya saya bisa belajar ilmu yang saya sukai. Maka saya ambil Master of Public Health. Dan disitulah saya jatuh cinta dengan ilmu kesehatan masyarakat. Saya bertobat bahwa sekarang saya bisa melihat ilmu kesehatan masyarakat itu sangat menarik dan sangat penting untuk Indonesia khususnya. Nah, pulang dari ambil master, saya kemudian kebetulan pada waktu itu ada pemilihan pembantu dekan di Wijaya Kusuma, maka saya dipercaya oleh teman-teman dosen untuk menjadi pembantu dekan 1 di Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma. Waktu itu dengan Bapak dekannya adalah guru saya juga, almarhum Dr. Supratikno. Ya, luar biasa, saya bilang kepada Pak Pratik waktu itu, kehormatan luar biasa saya boleh mendampingi beliau sebagai pembantu. Betul-betul pembantu. Saya bilang dengan Pak Pratik, saya itu jongosnya dekan, saya bilang gitu ya. Pembantu dekan itu jongosnya dekan. Kalau saya tidak salah pada waktu itu tahun 2003, dengan umur 32 tahun, saya itu kalau tidak salah pembantu dekan 1 Fakultas Kedokteran yang paling muda di Indonesia pada waktu itu. Ya. Jadi ya lumayan happy, bangga juga. Ya. Nah, setelah itu harus ambil S3 kan? Harus ambil namanya dokter kan sekolah lagi, ya toh. Maka saya melanjutkan. Ceritanya kenapa saya ngambil PhD-nya adalah karena setelah saya ambil S2, ya, ilmu yang saya bawa pulang itu ternyata ketika saya sharekan dengan teman-teman di Indonesia, teman-teman itu semua bilang, gak bisa itu diterapno di Indonesia. Iku ilmune wong bule. Gak cocok, gak bisa diterapkan di sini, gak bisa. Kita tuh gak kayak di situ. Nah, saya kan penasaran toh, maka S3 saya topiknya adalah bagaimana caranya membawa ilmu infection control dari negara maju ke Indonesia. Itu topik S3 saya. Bukan topik yang lazim, sekali lagi, zaman tahun segitu, membawa ilmu dari negara maju ke negara berkembang, itu belum terlalu dikenal. Ya, sekarang ada namanya, ilmu seperti itu. Zaman saya ngambil S3, ilmu itu belum ada namanya. Ya. Dasarnya dari mana? Bukan karena saya pintar, tapi karena saya itu frustrasi. Habis sekolah ilmunya nggak bisa diamalkan. Maka saya kepingin bagaimana caranya mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari susah payah waktu S2 dulu. Nah, kebanyakan pengendalian infeksi itu settingnya adalah rumah sakit. Di Indonesia pada waktu itu, RSCM dan Rumah Sakit Dr. Sutomo itu adalah pionirnya. Ya. RSCM itu Indonesia bagian Barat, Rumah Sakit Dr. Sutomo Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Ya. Almarhum Prof. Joko Rusadi pada waktu itu adalah pemimpin yang nomor 1 dari Rumah Sakit Dr. Sutomo yang membawa pengendalian infeksi atau infection control itu sampai ke rumah sakit lain di Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Ya. Jadi kebanyakan larinya ke rumah sakit. Tapi namanya saya, sekali lagi, alergi saya kumat. Kalau semua orang sudah bekerja di rumah sakit, apa untungnya saya kerja di situ? Gak rame, saya bilang. Maka saya milih untuk S3 saya bukan untuk ke rumah sakit, melainkan
daerah sangat terpencil, dan puskesmas rawat inap. Karena di situ ada pasien opname juga. Dan justru di situ saya lihat bahayanya infeksi itu besar sekali, luar biasa. Rumah sakit di daerah tempat saya buat penelitian itu adalah rumah sakit kabupaten yang tidak, alat sterilisasinya itu tidak bisa dipakai untuk mensteril betulan. Laboratorium mikrobiologinya tidak ada. Lah, kalau tadi kan saya sudah sampaikan, infection control itu dasarnya mikrobiologi. Bagaimana bisa menjalankan infection control kalau mikrobiologi aja tidak ada? Nah, ramai kan ceritanya, sulit kan? Jalan yang tidak lazim. Ya, semua orang bermainnya tuh di kolam rumah sakit besar. Saya sengaja pergi ke pedalaman, ke pelosok-pelosok. Nah, dari S3 saya belajar macam-macam. Saya kenal ilmu yang namanya medical antropologi, antropologi kesehatan, yang sejak saya masih S1 itu sudah mulai diperkenalkan kepada saya oleh seorang mentor saya. Ya, tapi saya waktu itu cuma main-main saja. Ternyata di S3 saya itu jadi salah satu tema yang cukup besar untuk S3 saya. Kemudian saya belajar tentang metode penelitian. Namanya orang S3 kan belajar metodologi penelitian ya. Waktu itu penelitian itu ada dua besar, kuantitatif sama kualitatif. Di kedokteran saya cuma dapat kuantitatif, maka S2 saya pakai kualitatif juga. Ya. Dan untuk S3 saya menggabungkan kuantitatif dan kualitatif, ada disiplin ketiga yang namanya mixed method research. Mixed method research pada waktu itu ilmu yang masih baru juga. Ya, karena itu yang membuat S3 dengan menggunakan mixed method research di universitas saya di UNSW itu baru sedikit sekali. Sementara yang kuantitatif dan kualitatif itu banyak sekali, sudah ratusan, ya. Tapi yang mixed method itu kalau nggak salah 10 aja belum. Ya, jadi masih sangat sedikit. Saya setengah mati bikin tesisnya, bikin disertasinya. Karena nggak ada contohnya. Itu resikonya jadi pionir, ya. Nggak ada contohnya yang bisa ditiru. Jadi saya bikin disertasi sendiri, istilahnya begitu. Ya, kok ya nujune lulus, ya. Nah, kemudian dari situ promotor saya bilang, saya akan latih kamu untuk menjadi seorang research methodologist. Research methodologist itu maksudnya adalah seseorang yang tahu banyak tentang sedikit tapi tahu banyak tentang metode penelitian. Sehingga karena dia mengatakan bahwa kamu itu orangnya bawaannya tuh generalis, kamu tuh bukan spesialis, kamu tuh generalis bawaannya. Maka dia mengarahkan saya untuk menjadi seorang research methodologist. Nah, tadi kan saya bilang topik S3 saya membawa ilmu dari negara maju ke negara berkembang ke pelosok-pelosoknya Indonesia. Itu namanya adalah knowledge translation. Ya, zaman segitu knowledge translation itu baru muncul. Saya sudah hampir selesai S3, baru namanya knowledge translation itu baru muncul. Dan dari situ juga saya kenal ilmu yang namanya evidence-based medicine, ilmu kedokteran yang berbasis bukti penelitian. Nah, apa yang terjadi setelah saya pulang? Setelah saya pulang, saya mulai menjadi dosen luar biasa di beberapa universitas di Widya Mandala, di Ubaya, ya. Dan kemudian karena saya memang dasarnya seorang research methodologist, maka kemudian saya bikin buku. Meneliti itu menyenangkan dengan seorang adik kelas saya, Dr. Astrid Pradidina Susilo, dari FK UNER juga, angkatan 94, 5 tahun di bawah saya. Dia kebetulan S2 S3-nya di Maastricht, di Belanda. Dan kami belajar metodologi penelitian, dia di Belanda, saya di Australia, dan kami melihat bahwa pengajaran metodologi penelitian yang klasik di Indonesia itu tidak sama dengan yang diajarkan di luar negeri. Sehingga ketika kami pun masih S1, kami merasa meneliti itu menakutkan. Tapi setelah kami sempat studi di luar, kami diajar metodologi penelitian dengan cara yang berbeda, ilmunya sama, teknik ajarnya yang berbeda, maka meneliti itu jadi menyenangkan. Kami berdua itu jadi suka sekali meneliti. Bukannya suka meneliti karena karena kepingin, bukan hanya karena mengembangkan ilmu atau mencari obatnya kanker gitu ya, bukan, tapi karena kami menikmati proses penelitian itu. Ya, maka kami kepingin membuat generasi berikutnya itu jangan takut sama penelitian. Kalau dibilang bahwa meneliti nanti bisa menemukan obatnya kanker, loh iya, itu kan kalau yang meneliti itu pintar banget. Saya kan
nggak seberapa pinter. Mana bisa penelitianmu kok itu penelitian itu pokoknya untuk yang super smart, super jenius lah. Enggak, ya. Dr. Astrid dan saya menemukan bahwa meneliti itu semua orang bisa sebetulnya kalau cara pengajarannya dibuat jadi simple dan dibuat jadi happy, jadi menyenangkan. Maka kami publish buku itu, meneliti itu menyenangkan. Coba lihat cover bukunya, kan lucu, ya toh? Meneliti itu memang menyenangkan. Nah, dan kemudian dari pemahaman saya untuk evidence-based medicine, saya belajar menjadi hoax slayer. Di WhatsApp group itu kalau banyak hoax atau berita-berita yang nggak beres itu, saya jadi hoax slayernya. Saya bilang itu tidak benar, yang benar itu adalah seperti ini. Kemudian saya mulai mengajari rekan-rekan, bukan mengajari lah ya, kasarnya kok nggak enak ya, sharing ya kepada rekan-rekan, bagaimana caranya mendeteksi hoax itu bagaimana, meluruskan hoax itu bagaimana caranya. Ini kebetulan minggu depan saya diminta lagi jadi bicara di seminar, ada seminar nasional bagaimana menjadi hoax slayer di era COVID-19. Nah, itu saya sharing nanti bagaimana tekniknya menjadi hoax slayer. Tapi saya suka sekali main-main jadi hoax slayer itu, ya. Nah, jadi itu buah-buahnya dari saya punya S3. Ya, hoax slayer ini jumlahnya di Indonesia belum terlalu banyak, ya. Ini juga salah satu aktivitas yang agak nyeleneh istilahnya, ya. Nah, kemudian salah satu lagi efek sampingnya saya waktu S3 itu ya namanya orang 4 tahun ya tinggal di negaranya orang, apa boleh buat, saya kecantol orang sana, kecantol orang bule, dan karena jodoh saya memang tidak bisa bahasa Indonesia, ya terpaksa saya yang ngalah, kami berkeluarga, ya saya mesti pindah ke Australia. Maka saya menjadi dosen di Australia. Jadi kalau ada orang bilang, oh pindah ke Australia karena gajinya lebih besar ya, di sana lebih dihargai ya. Enggak sih, alasannya simpel aja ya. Saya kecantol orang bulenya nggak bisa hidup di Surabaya, kasihan nanti dia diare seminggu sekali, diare lama-lama mengenaskan, bisa mati mengenaskan, kasihan ya. Jadi ya terpaksa saya ngikuti pindah yang di Australia. Jadi sekarang saya pindah ke Australia. Nah, saya kan dosen S2 S3 saya kan di IKM ya kan, dan saya sudah bilang saya kan jatuh cinta sama IKM tuh ya, ilmu kesehatan masyarakat ya. Jadi mestinya kan gampangnya saya ngajar IKM ya, dan saya pernah ngajar IKM, tapi karir saya ternyata bukan di situ. Bukan di situ ya. Sebaliknya, apa yang saya lakukan, saya mengajar community engagement ya, mengajar bagaimana kita bisa belajar dari masyarakat. Dan kalau mau ditanya, loh kok aneh ya, kok nyeleneh sampai ke sana? Dari mana ceritanya? Nomor satu, ketika saya belajar S3, saya belajar bahwa kalau kita nggak kenal budayanya masyarakat, kita tuh nggak bisa memperbaiki kesehatannya mereka. Jadi dokter itu impact-nya itu terbatas. Tapi kalau kita bisa ngerti betul, kenal betul pasien-pasien kita, budayanya, kebiasaannya, sosioekonominya, pendidikannya, maka kita akan menjadi dokter yang jauh lebih efektif. Ya. Dan alasan yang kedua adalah ketika saya masih kuliah di FK UNER, itu saya digembleng di kesehatan masyarakat melalui suatu badan koordinasi yang namanya BKKM, Badan Koordinasi Kesehatan Masyarakat. Waktu itu di bawah pimpinan almarhum Prof. Edi Pranowo. Ya, nah waktu saya dulu dilempar-lempar ke desa, ke Nganjuk ya, setiap semester 2 minggu di Nganjuk, 2 minggu di Nganjuk, 2 minggu ke Nganjuk gitu selama 4 semester berturut-turut. Waktu itu ya ngomel-ngomel juga ya, ngapain anak kedokteran dikirim-kirim ke desa terus gini, belajar nanam tomat coba toh. Terus belajar bikin jamban apa kayak gitu-gitu tuh buat apa gitu ya. Tapi kemudian saya bisa melihat bahwa manfaatnya itu ternyata besar sekali. Maka sekarang saya menggunakan ilmu yang saya pelajari di BKKM FK UNER, saya terapkan di Western Sydney University untuk mengembangkan community engagement di Fakultas Kedokterannya. Ya, itu kemarin baru saya sharekan dengan Ketua BKKM yang sekarang, Dr. Puji Lestari, kakak kelas saya, dan beliau juga terheran-heran ya bahwa ternyata ilmu yang saya pelajari 30 tahun yang lalu itu sekarang bisa berbuahnya justru di negaranya orang ya. Nah, kemudian saya mulai medical education. Jadi saya mulai meningkatkan kemampuan saya untuk mengajar ya. Belajar medical education itu sekarang di FK UNER lagi ya, pusatnya namanya MERSDU ya. Itu bukan disiplin yang populer. Sampai hari ini pun masih belum merupakan disiplin yang populer. Tapi ini adalah bagaimana caranya menjadi dosen. Kita ini kan dilatihnya jadi dokter, jadi ekonom, jadi farmasis,
jadi dokter hewan. Kita kan nggak dilatih jadi dokter, jadi guru, ya kan? Kecuali kalau kita masuk FKIP, ya, atau kita masuk IKIP lah zaman dulu namanya, ya. Maka saya ngambil medical education karena saya pikir kok saya harus belajar caranya jadi guru itu bagaimana, ya. Dan kemudian saya mulai sekarang karena saya turun di masyarakat, saya melihat ada area yang namanya keberagaman. Ini adalah bagaimana kita bisa melayani orang dari sosioekonomi yang mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat pinggiran, baik pinggiran secara geografis maupun pinggiran karena dipinggirkan oleh masyarakat. Bagaimana kita bisa melayani pengguna narkoba, bagaimana kita bisa melayani orang-orang yang punya gangguan jiwa, bagaimana kita bisa melayani orang-orang yang LGBT, bagaimana kita bisa melayani pengungsi, bagaimana kita bisa melayani orang-orang homeless, orang-orang yang tidak bambung, yang tidak punya rumah. Ini orang-orang yang dikucilkan, ya, ditendang dari masyarakat. Tapi kalau mereka sakit, kan mereka harus pergi ke dokter juga kan? Nah, jadi dokter itu kan ada sumpahnya. Sumpah dokter mengatakan saya harus melayani semua orang sakit, nggak peduli background-nya itu apa. Nah, maka saya mulai mempelajari tentang diversitas ini, ya, keberagaman, dan saya ajarkan itu kepada mahasiswa saya. Intinya adalah bahwa kita harus bisa melayani semua orang tanpa memandang bulu. Nah, apa akibatnya? Apa buahnya dari pendalaman ilmu saya? Saya mulai ngajar di Western Sydney itu tahun 2013. Jadi sudah genap 8 tahun sekarang, ya, dari awal 2013. Dalam 8 tahun itu saya sudah 5 kali dapat dosen teladan, Excellence Award, ya, dari berbagai bidang. Saya punya dosen teladan yang pertama itu saya peroleh ketika saya baru menjabat selama 1,5 tahun. Saya sudah dapat dosen teladan saya yang pertama, ya. Kemudian saya bilang saya belajar medical education, dari situ saya mendapat fellowship internasional sebagai seorang dosen. Bahwa dinyatakan, diakreditasi bahwa cara mengajar saya memang sudah bisa diterima untuk standar internasional. Ya. Saya menjadi pembantu dekan, ya, untuk urusan menjadi wakil dekan sekarang untuk urusan padahal saya ini warga negara Australia pun belum. Saya itu masih permanent resident, paspor saya masih paspor Indonesia, ya. Tapi saya sudah boleh dipercaya untuk membantu dekan membuat keputusan-keputusan strategis untuk sebuah fakultas kedokteran yang ya lumayan besar lah, ya. Dan kemudian baru beberapa minggu lalu saya dipilih untuk menjadi board member dari Public Health Association of Australia. Public Health Association itu adalah ikatan kesehatan masyarakat di Australia yang pengaruhnya luar biasa besar untuk pemerintah, ya. Jadi semacam badan konsultannya pemerintah, dan pimpinannya PHAA itu board-nya itu ada 12 orang, ya, dan satu dari 12 orang itu adalah saya, ya. Siapa yang mengira saya anak Purwokerto yang besar di Kediri, kuliah di FK UNER, sekarang bisa mempengaruhi kebijakan kesehatan masyarakat di Australia secara nasional, ya. Itu hal yang saya syukuri, bisa karir saya bisa membawa saya sampai di taraf yang seperti itu. Dan ini adalah peta bukan cuma masalah kemampuan karir aja, ya, tapi itu ada wajah-wajah smiley itu. Wajah-wajah smiley itu yang warnanya pink itu adalah tempat-tempat di dunia yang sudah saya kunjungi, ya. Otomatis yang paling banyak di Indonesia dan di Australia, tapi juga di banyak negara sudah pernah saya kunjungi, khususnya dalam rangka mengembangkan pekerjaan saya, menghadiri kongres, mempresentasikan hasil-hasil penelitian saya, hasil pengajaran saya di mana-mana. Dan yang smiley yang warnanya kuning itu adalah negara-negara di mana saya melakukan kerjasama penelitian, ya. Jadi lumayan banyak juga, ya, sudah sempat jalan-jalan kemana-mana. Dan ini untuk memenuhi permintaannya Mbak Ratna, katanya nggak rame dok kalau presentasi nggak pakai foto, katanya gitu. Oke, saya kasih lihat beberapa foto dari jalan-jalannya saya. Ini saya waktu saya masih saya memberikan baksos, ya. Kalau baksos itu semua orang biasanya rame ngobati orang di balai desa kayak gitu.
Saya nggak mau, alergi saya kumat. Semua orang melayani di balai desa, maka saya pergi ke rumah-rumahnya penduduk. Saya melakukan home visit. Saya tanya, siapa yang saking sakitnya tidak bisa jalan ke balai desa untuk berobat? Saya datangi mereka ke rumah. Itu salah satu pasien saya. Ya, saya masih culun waktu itu, masih baru lulus soalnya. Gambar yang kedua itu adalah saya memberikan pelatihan kepada guru-guru bagaimana caranya memberikan pendidikan seks melalui permainan. Itu contoh permainannya sepur-sepuran gitu ya. Itu satu permainan untuk memberikan pendidikan seks. Ada permainannya. Dan ini yang saya di sepeda motor itu adalah ketika saya melakukan penelitian S3 saya ya di daerah pedalaman. Kecelakaan 2 kali, nyawa hampir hilang 2 kali, sampai sekarang masih ada bekas lukanya untuk kenangan seumur hidup. Ya, daerah sangat terpencil itu taruhannya nyawa, betulan taruhannya nyawa. Tapi luar biasa apa yang saya pelajari di sana, luar biasa ilmunya dan apa ya, lebih dari sekedar ilmu ya. Bagaimana saya diterima oleh masyarakat sana, saya diberi nama daerah di sana, dan sebagainya itu sungguh luar biasa. Kalau saya penelitiannya di Surabaya nggak rame, nggak kayak gitu. Ya. Pulau 3 namanya, satu pulau kecil di Sulawesi Utara. Yang di tengah ini sunset di Pantai Wakelo yang ada di Pulau Sumba. Ini adalah satu desa di Bajawa, di Flores, dekatnya Ende. Ya. Kalau bukan karena pekerjaan saya suka nyeleneh begitu, saya nggak akan bisa berkunjung ke tempat-tempat yang seperti itu. Luar biasa tempat-tempatnya itu. Ya. Ini yang internasional, ya. Tembok Besar Cina, dan ini saya beruntung bisa pergi ke Tembok Besar Cina dan ke Taj Mahal di India pada tahun yang sama. Ini bukan berarti dalam 1 tahun itu saya pakai baju yang sama terus-terusan, bukan ya. Tapi ini satu baju kaos khusus ya yang selalu saya pakai kalau saya foto di tempat-tempat yang bersejarah gitu ya. Kalau dibaca tulisannya itu adalah wong ngapak uripe kepenak. Itu adalah omongannya orang Purwokerto. Saya lahir di Purwokerto di Jawa Tengah. Jadi ini kaos kebanggaan saya sebagai orang Purwokerto istilahnya. Gambar yang di tengah itu adalah ketika saya ketika saya pergi ke Taiwan ya. Gambarnya ini saya ambil, kenapa saya tonjolkan, karena ini ada satu orang yang berdiri di belakang malu-malu ini. Beliau ini adalah wakil rektor ya. Dan semua orang yang pergi pada waktu itu dipilih satu persatu oleh dia. Dan pada waktu itu saya mewakili Fakultas Kedokteran. Sebagai orang yang pada waktu itu saya bukan profesor ya, belum guru besar atau apapun gitu ya. Saya waktu itu masih dosen biasa ya. Bahwa saya dipilih oleh wakil rektor langsung untuk menemani beliau kunjungan kerja ke Taiwan itu buat saya adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Apalagi bisa foto gila-gilaan gini sama wakil rektor, kan keren ya. Ini saya di Santiago de Chile, satu bangunan yang luar biasa. Ini namanya Inukshuk ya. Inukshuk itu adalah struktur khasnya orang Indian penduduk asli di Kanada ya, yang artinya adalah welcome. Ini adalah tempat yang aman, selamat datang. Ini di Whistler di dekatnya Vancouver. Ini saya dari satu kongres saya lari sebentar 1 hari untuk foto di Niagara Falls ya, di Niagara. Waktu saya ada kongres di dekatnya Toronto. Ini di Notting Hill ya, ini waktu saya ada kongres di dekatnya London. Ini adalah titik yang paling tinggi di Eropa, Jungfraujoch ya. Waktu itu saya ada kongres di Basel, di Swiss ya. Jadi ya naik aja langsung sudahlah. Tempat yang paling unik di mana di Swiss adalah puncaknya Eropa ya, top of Europe istilahnya. Itu tempatnya namanya Jungfraujoch yang di tengah itu. Ini tugu yang seperti rudal, ini ada namanya Dryland Drag. Dryland Drag ini adalah satu titik di mana sebelah sana itu adalah Prancis, sebelah sana itu Prancis, sebelah sana adalah Swiss, dan sebelah sana itu adalah Jerman. Jadi ini satu titik pertemuan 3 negara, ya, Jerman, Prancis, dan Swiss, ya, namanya Dryland Drag. Ini bagi yang pernah nonton Sound of Music mungkin kenal ya. Ini adalah salah satu tempat syutingnya The Sound of Music di Salzburg ya, di Austria. Dari Austria ini adalah satu tempat lain, ini di negara kecil yang tidak banyak dikenal orang, Slovenia ya. Ini saya foto di depan pohon anggur yang paling tua di Eropa. Ya, jadi pohon anggur ini umurnya sudah ratusan tahun dan sampai sekarang masih terus berbuah.
sampai sekarang. Ya. Pohon anggur paling tua di Eropa. Ini ketika saya ada kongres di Barcelona, sempat foto di Casa Batlló. Ini adalah bangunan karyanya Gaudi, arsitek yang paling terkenal di Spanyol. Ya. Ini nggak kelihatan bahwa saya sedang ketakutan ya, karena ini saya fotonya tuh di tower ini ya, di puncaknya tower, ya tinggi sekali tempatnya. Dan ini yang paling saya suka kalau saya jalan-jalan itu, karena saya paling suka kuliner ya, makanannya itu macam-macam ya. Ini yang pojok atas ini, aduh, Taiwan itu isinya gila, makanan paling enak tempatnya di Taiwan. Saya pergi ke Taiwan itu selama berapa ya? Saya pergi ke Taiwan itu berapa lama ya? Seminggu ya nggak salah ya. Naik 3 kilo saya kalau nggak salah. Ya, saking banyaknya makan. Seafood yang paling enak dan paling murah itu di luar Indonesia itu di Kanada tempatnya. Ya, ini makanannya orang Lituania. Ya, isinya kentang sama daging rebus. Sudah gitu aja. Makanannya petani. Ya, ini chai, masala chai sama apa namanya ini? Aduh lupa saya namanya apa. Ini makanan jalanannya orang India ya. Saya pergi ke India dan berkat kekebalan yang saya peroleh di Indonesia selama 2 minggu saya bisa makan makanan dari pinggiran jalan di India dan tidak mengalami sakit perut sama sekali. Perutnya orang Indonesia tidak bisa dilawan. Ya. Ini ketika saya di Cina, lucu sekali terjemahannya mereka. Ini ada makanan di hotel namanya coffee with hydrochloric acid ya. Saya waktu itu saya lihat saya nggak berani nyoba ya. Namanya ada air kerasnya loh. Saya nggak berani makan lah, nggak tahu apa. Ini ketika saya jalan-jalan di NTT dan saya belajar makan sayur pucuk labu sampai hari ini saya suka sekali makan sayur pucuk labu. Ketika saya belanja di Carrefour pernah satu kali orangnya Carrefour bilang, "Bapak orang NTT ya? Kok beli pucuk labu? Biasanya yang beli itu cuma orang-orang NTT." Loh, saya pernah ke NTT, jadi saya tahu makanan pucuk labu. Ini lontong orari yang paling terkenal di Banjarmasin. Ini paniki, ya. Ketika COVID-19 mulai muncul dan orang bilang ini gara-gara orang makan kelelawar gitu. Saya mikir, walah, saya juga suka makan paniki ya. Jadi ya untungnya kok tidak menular di Indonesia lewat kelelawar. Ini adalah, saya nggak tahu masakannya namanya apa. Ini adalah makanan yang sangat khas di Aceh. Ya, ini adalah ayam yang dimasak dengan daun ganja. Ya, jadi kalau makan makanan kari ini hati-hati. Kalau makannya kebanyakan nanti bisa pusing berkunang-kunang karena memang bumbunya salah satunya adalah daun ganja. Ini namanya, kalau saya nggak salah ini namanya ikan lais dan ini adalah umbut kelapa. Ya, jadi tunasnya kelapa, pucuknya kelapa yang di atas ya, pohon kelapa. Ini makanan khasnya orang Kalimantan Tengah. Waktu saya pergi ke Palangkaraya, dan ini adalah schnitzel ya, Wiener Schnitzel namanya, dan Wiener Schnitzel ini daging sapi ya, digoreng gitu ya. Wiener Schnitzel ini di mana-mana di seluruh dunia ada, tapi paling enak makannya ya di kota Wiener ya, di Austria. Itu khasnya, asalnya dari sana. Ya. Jadi, sekarang tipsnya apa? Sorry saya ngomongnya udah cukup lama. Sekarang tipsnya apa? Kesimpulannya apa? Ya, kalau buat adik-adik semua, ya. Nomor 1, jangan takut merambah jalan yang tidak populer dan kering. Ya, kering itu saya bilang dari segi finansial. Orang jadi dosen itu sampai hari ini, mau di luar negeri atau di Indonesia, di mana-mana sama saja, itu kalau berharap jadi kaya raya dengan menjadi dosen, itu keliru. Ya, tidak mungkin, tidak bisa ya jadi kaya raya. Karena itu saya juga namanya dosen itu kan katanya guyonannya kan gajinya dus-dusan tapi cuma sak sen, uangnya tuh sak sen katanya ya, berkerdus-kerdus tapi uangnya kecil. Jadi maksudnya kelihatannya banyak padahal jumlahnya sedikit ya. Jadi jalan-jalan yang saya ambil itu medical education, infection control, jadi dosen, public health, itu semua adalah jalan-jalan yang secara finansial itu kering. Kalau saya kepingin sekarang aja di Australia, gaji saya sebagai dosen, ya kalau dibandingkan dengan gajinya dokter spesialis, ya gaji saya itu cuma 1/8 sampai 1/10-nya dokter spesialis. Kecil sekali kalau dibandingkan dengan dokter spesialis. Ya, tapi jangan takut merambah jalan yang tidak populer dan kering itu jangan takut. Kenapa jangan takut? Pengabdian itu luar biasa membuat kita bahagia sekali ya. Itu ada ungkapan dalam bahasa Latin, quod debimus facere fecimus. Apa yang harus dikerjakan saya kerjakan ya. Karena memang masyarakat itu membutuhkan. Kalau semua orang maunya pekerjaan yang finansialnya kuat saja,
Lah nanti siapa yang mau ngopeni orang miskin? Siapa yang mau ngopeni pekerja seks? Siapa yang mau ngopeni orang-orang dengan keterbelakangan mental? Siapa yang mau ngopeni orang-orang yang bambung, yang tidak punya rumah? Siapa yang mau melayani orang-orang yang LGBT? Orang-orang itu juga harus dilayani, harus ada yang mau ngerjakan yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi di mana ada kebutuhan, disitulah kita dipanggil, kita melayani orang yang membutuhkan. Ya, dan kalau ngomong soal finansial, kembali lagi Gusti mboten sare ya. Ada dalam bahasa Latinnya tuh Deus providebit. Tuhan itu selalu menyediakan. Namanya rezeki itu enggak kemana-mana. Saya tidak pernah kaya, tapi kok ya sampai hari ini kok nujune saya tuh tidak pernah kelaparan juga. Ya, pada waktu itu saya masih ingat pada waktu saya jadi pembantu dekan pada waktu itu, saya mungkin satu-satunya pembantu dekan ya yang pada waktu itu masih naik sepeda motor dan masih in the cost. Ya, karena pada waktu itu saya kan di antara S2 dan S3 ya, saya sudah mau berangkat S3 lagi ya toh, sehingga mau ngontrak rumah dan sebagainya itu Mas bentar lagi kan mau pergi lagi istilahnya gitu ya. Jadi cuma waktu itu juga mikir-mikir kalau lagi pertemuan pembantu-pembantu dekan se-Indonesia gitu ya. Kadang-kadang mikir berapa banyak ya pembantu dekan yang masih in the cost itu loh, berapa banyak ya di Indonesia kira-kira ya. Saya di kedokteran maksudnya ya. Itu kadang-kadang ya saya masih gitu juga ya. Tapi namanya rezeki itu nggak kemana-mana. Saya juga selalu ada aja. Kecukupan itu selalu masih ada. Meskipun tidak pernah kaya. Ya. Kemudian dare to dream. Kalau punya mimpi, kejar itu mimpinya. Tapi jangan cuma mimpi tok, nggak cukup ya. Mimpinya juga harus kerja keras dan kerjanya luar biasa keras. Ya, saya biasanya kalau kerja sejak jadi dosen di Indonesia sampai sekarang, saya kerja itu biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam biasanya. Itu pun kadang-kadang weekend juga masih lembur juga. Ya, bukan karena saya itu nggak bisa menyelesaikan pekerjaan saya, bukan, karena saya kepingin kerjaan saya bagus. Ya, jadi saya kerjakan terus saya tekuni begitu. Ya. Dan perlu mentor. Saya tadi sudah bilang, mohon maaf minta waktu sebentar untuk memperkenalkan mentor-mentor saya. Saya punya kira-kira mungkin hampir 30 orang mentor sekarang, tapi ada beberapa yang luar biasa. Ya, luar biasa yang ingin saya kenalkan pada Anda semua, ya. Mentor, role model, dan supporter. Ya, 3 itu penting sekali. Mentor saya yang pertama adalah almarhum Prof. Glidga dari Fisip UNER. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan kepada saya tentang antropologi kesehatan. Dan itu menjadi ilmu saya yang kemudian saya tekuni dan menjadi salah satu jalan keluar untuk S3 saya. Ya. Beliau juga yang pertama kali menjadi panutan saya sebagai dosen. Ya. Bayangkan orang dari Polandia pergi ke negara seperti Indonesia dan kemudian menetap sampai akhir hayatnya mengabdi sebagai dosen di UNER. Ya, jauh sekali dari tanah airnya. Itu pengorbanan yang luar biasa dan sangat-sangat dedikasi beliau itu sangat-sangat menginspirasi bagi saya. Yang kedua adalah Dr. Sisi Cecilia. Beliau ini mentor saya yang membuka mata saya bahwa saya itu punya bakat mengajar. Beliau yang pertama kali menunjukkan bahwa saya itu harus jadi dosen karena saya itu suka mengajar dan saya punya bakat untuk mengajar. Suster Maria Francisca SSPS yang beliau saya kenal, beliau ini adalah bos saya di Perdaki. Kalau bukan karena beliau, saya tidak akan sampai di Australia sampai sekarang, ya, dan membangun karir saya karena beliau itu selalu bisa melihat potensi saya itu di mana dan beliau mendorong saya untuk memenuhi potensi tersebut. Tapi yang lebih penting dari itu, bersama dengan mentor saya yang lain, yaitu almarhum Romo Sastro Pranoto, mereka berdua ini memberikan menjadi tokoh idola saya dalam melayani orang-orang yang tidak ada orang lain yang mau melayani, ya, melayani kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, ya, di pinggiran, penderita kusta, pemulung, ya, segala macam kelompok-kelompok yang dijauhkan, ditolak, tidak mau dilihat oleh masyarakat, maka mereka turun dan berkarya di situ. Ya, sekolah-sekolah minus dan seterusnya, dan itu betul-betul memberi inspirasi kepada saya, yaitu tadi untuk merambah jalur yang tidak populer dan kering secara finansial, tapi ada nilainya. Promotor S3 saya yang juga pembimbing S2 saya, Profesor Mary Louise McLaws, ya, dedikasinya beliau lah yang menjadi idola saya untuk menjadi seorang saintis atau seorang ilmuwan itu seperti apa. Sekaligus juga bagaimana membangun karir itu seperti apa caranya di dunia akademia.
Ini almarhum Alan Hodgkinson, beliau adalah pembimbing kursus saya ketika saya di S2. Dari beliau saya mempelajari sebagai dosen, saya mempelajari perlunya pastoral care kepada mahasiswa. Dosen itu harus memperhatikan kalau mahasiswanya sedang kesulitan. Dan kemudian dosen itu perlu membimbing, mendampingi mahasiswanya, mengangkat mahasiswa yang sedang terpuruk jatuh, khususnya dalam era COVID dan sebagainya seperti ini, dan kemudian supaya mereka itu bisa mencapai potensi yang semaksimal mungkin. Itu saya pelajari dari Alan. Dan yang terakhir, supporter. Ya, supporter saya yang paling besar itu adalah ayah saya, ya, Arifin Mariadi. Kenapa? Bayangkan sebagai seorang orang tua, saya kehilangan ibu saya waktu saya umur 10 tahun, ya. Jadi bayangkan seorang tua kemudian melihat anaknya ini mengambil jalur karir yang aneh-aneh, yang secara finansial itu miris gitu ya istilahnya ya. Kalau bukan karena dukungan dari orang tua, saya tidak mungkin berani mengambil risiko yang seperti ini. Saya berani mengambil risiko karena saya tahu bahwa bagi ayah saya yang paling penting adalah saya berusaha dan saya mengerjakan sesuatu yang saya sukai. Apapun yang saya lakukan, beliau restui. Dan itu adalah support yang luar biasa penting sekali. Kita semua tahu pentingnya dukungan orang tua dan doa restu orang tua itu seperti apa. Nah, kemudian mulai sekarang adik-adik sekalian, tolong Anda bisa mengenali diri Anda sendiri, termasuk prinsip-prinsip pribadi Anda itu apa. Ya, ini berhubungan dengan mimpi itu tadi. Anda itu mau jadi orang yang seperti apa sih nanti 10 tahun kemudian? Ya, apa yang penting bagi Anda? Dan kemudian yang paling penting adalah komitmen, disiplin, dan tanggung jawab. Apapun yang Anda lakukan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Kalau nggak serius, nggak usah dikerjakan. Buang-buang waktu aja. Ya, hasilnya nanti nggak ada seberapa. Mungkin itu aja dari saya. Ini foto terakhir saya mau tunjukkan. Saya ambil di India. Ya, kalau Anda lihat semua foto saya tadi, saya selalu smile ya, saya selalu happy ya jalan-jalan. Siapa yang nggak happy ya jalan-jalan dibiayai kantor lagi ya? Siapa yang nggak happy ya? Tapi kalau Anda lihat bahwa ketika saya pergi ke India, senyum saya yang paling besar itu adalah ketika saya mengunjungi satu desa yang luar biasa terpencil dan luar biasa miskin. Ya, Anda lihat saya berada di tengah anak-anak, di tengah keluarga yang miskin, betapa bahagianya saya, dan itulah panggilan hidup saya, melayani orang-orang yang terpinggir, melayani orang-orang yang sangat membutuhkan, yang tidak ada orang lain yang mau memegang, yang mau melihat, yang mau melayani mereka. Gitu aja dari saya, terima kasih, semoga sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Iya, terima kasih Dr. Bram.